Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah metalurgi besi dan baja. Kita masih melihat pembuatan besi di blast furnace atau tanur tiup atau tanur tinggi. Kita sekarang berada di segmen yang kedua. Pada segmen ini kita akan melihat mengenai material dulu yang akan masuk ke dalam blast furnace. Kita lihat ini tipikal campuran dari material yang masuk ke dalam blast furnace. Jadi kalau misalnya kita lihat data ini, beberapa perusahaan yang ada di Eropa, kalau misalkan kita lihat di sini ada Eropa, Jepang, dan Amerika. Di Eropa itu cenderung menggunakan sinter itu lebih banyak. Jadi melihat diagram ini atau melihat penggunaan dari proporsi dari material yang digunakan dalam blast furnace ini mirip dengan melihat diagram Turner. Jadi sini adalah puncak dari sinter. Artinya kalau misalnya ada di sini, artinya sinternya 100%. Kalau misalnya ada di bagian sana, itu artinya pelletnya 100%. Jadi ini pellet, ini sinter. Jadi di Eropa itu biasanya menggunakan campuran lebih banyak sinter. Jadi kalau misalnya kita lihat saja di satu titik di sini, itu artinya perusahaan ini menggunakan 90% sinter dan 10% biji besi yang lam ore. Jadi di sini di bagian ujung tidak digambarkan, ini adalah ore, hanya diberikan ore atau lam ore di sini. Jadi ini kalau misalnya titik di sini 90% sinter, kemudian 10% lam ore. Itu cara membacanya. Di beberapa perusahaan yang ada di Jepang, mereka menggunakan pellet. Kemudian sini terlihat di Amerika ya, di sini terlihat yang kotak di sini dan juga satu di Eropa juga sama. Dia menggunakan pellet 100%. Jadi tergantung negaranya, tergantung kesediaan bahan bakunya. Kalau misalnya mereka punya tambang, bisa saja itu alasannya, atau ingin mengoperasikan furnace yang dengan baik, biasanya pellet itu lebih kuat dibandingkan dengan sinter. Orang menggunakan pellet biasanya furnace itu bisa dioperasikan dengan baik, tetapi permasalahannya kalau misalnya kita menggunakan pellet terlalu banyak, itu biasanya biaya produksinya akan meningkat karena harga pellet itu lebih mahal dibandingkan dengan harga sinter. Jadi ini juga sama di Eropa, ini hanya di Eropa saja. Kebalikan ya, tapi jangan Anda bingung. Di sini sinter, ini mungkin ketutup, mohon maaf, ada di sini ini sinter persen. Jadi ini sinter 100%, yang ini di bagian atas. Jadi kalau misalnya kita lihat di Eropa itu juga rata-rata masih menggunakan proporsi dari sinter itu kebanyakan. Ada di beberapa perusahaan yang menggunakan sekitar 50% pellet dan 50% sinter atau 40-an persen sinter, 60-an 50-an persen pellet gitu ya. Kemudian sini ada yang pelletnya lebih banyak, kemudian dicampur dengan lam ore. Jadi bagian ujung adalah lam ore. Jadi proporsinya kebanyakan sih sinter yang digunakan. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan pellet lebih banyak. Kemudian lam ore-nya itu maksimum, kalau misalnya ada menggunakan di sini ada sampai 50% ya. Maksimum biasanya di 30% rata-rata. 30% itu udah maksimum orang menggunakan lam ore, tidak lebih dari 30%. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini juga mirip, ini 10, 20, 30, 40. Ya, tidak ada yang lebih dari 40%. Jadi 30-an persen ini masih ada yang menggunakan lam ore. Ini yang ada di China. Kita lihat di sini di bagian atas juga mirip dengan sebelumnya. Di sini jelas ya, orang menggunakan sinter rata-rata. Jadi yang ini, yang S itu maksudnya adalah sinter, yang warnanya abu-abu muda, ini semua sinter. Jadi proporsi dari sinternya lebih dari 60% rata-rata. Kemudian yang pellet yang warna putih, ini juga tergantung, ada menggunakan, tapi rata-rata masih menggunakan pellet ya, supaya distribusi dari gas itu akan lebih baik dalam blast furnace dengan menggunakan pellet, apalagi dia lebih kuat dibandingkan dengan sinter. Bisa saja itu alasannya kenapa pellet itu masih digunakan tapi proporsinya agak kecil. Kemudian di bagian atas adalah dengan menggunakan lam ore yang warna hitam di sini, ore di sini O. Kemudian di sebelahnya diberikan informasi berapa kadar dari besi di dalam material ini rata-rata. Jadi kalau misalnya dilihat sekitar 60%, ini kenapa bisa 58%? Karena kalau misalnya orang menggunakan sinter, itu sudah dicampur dengan CaO, sudah dicampur dengan limestone atau batu kapur sebagai flux dalam blast furnace, sehingga kadar dari Fe ini akan turun sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan pellet misalkan ya. Kemudian di atas ini adalah berapa ukuran dari sinter ini terutama, itu berkisar antara 17 sampai 25 mm. Kalau misalnya pellet itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan sinter. Jadi diameter dari pellet itu biasanya berkisar antara 13 sampai 16 mm. Kalau misalnya kita lihat mengenai singkat ini, mengenai biaya produksi atau dalam hal ini cash cost untuk menghasilkan hot metal ini dari blast furnace. Ini adalah suatu data. Mohon maaf ini kalau misalnya saya tidak tahu di komplain atau enggak, ini enggak ada izin ini memberikan atau menampilkan data dari buku tersebut. Ini Fe oksidanya
Dalam bentuk sinter, harganya $71 per ton, ini kebutuhannya. Jadi ini dalam hal 70% sinter, 30% pellet. Kemudian harga pellet Anda lihat di sini, 123 US dollar per ton. Ini lebih tinggi harga pellet dibandingkan dengan harga sinter. Dan biasanya juga kadar dari Fe pellet biasanya ya lebih tinggi, karena itu biasanya digunakan untuk proses di direct reduction, untuk mengurangi slag yang terbentuk di dalam EAF. Kalau misalnya dilebur PRA-nya dalam EAF berikutnya, untuk memudahkan juga dilebur sana. Jadi ini konsumsinya dengan proporsi seperti di atas, ini adalah harganya. Jadi walaupun digunakan sedikit ya, 30%, tapi harga ini udah agak mirip-mirip antara pellet dengan sinter. Kemudian ini harga kokas, mungkin ini harga yang lama ya, 250 US dollar per ton, kita ambil aja ya kalau ini benar ya. Ini kebutuhannya 0,3, walaupun aktualnya ada sampai 0,32, 35, diambil 0,3. Kemudian PCI-nya di 0,2. Ini PCI-nya ini menggunakan batu bara bukan bituminus, tapi biasanya menggunakan antrasit, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan batu bara bituminus yang biasa. Ini kebutuhannya 200 kg per ton dari hot metalnya. Ini proporsi dari harganya. Yang lain-lain ini ada kecil. Ini kebutuhan listrik 150 kWh per ton dari hot metalnya. Tidak lain adalah lebih banyak ke turbo blower yang digunakan untuk menghembuskan udara ke dalam blast furnace. Lebih banyak ke situ sih kebutuhan energinya. Itu butuh mesin yang dayanya lebih besar untuk menghembuskan udara yang banyak ke dalam blast furnace. Lebih banyak ke situ. Jadi kalau misalnya dibuat dalam bentuk persentase, yang paling banyak adalah sinter di sini. Jadi sinter dengan pellet itu sudah lebih dari 50% kebutuhan biaya produksi dalam blast furnace. Ini kita tidak menghitung depresiasi dan juga biaya yang lain-lain ya, pemasaran dan lain-lain. Kita hanya ke biaya produksi saja yang langsung. Kemudian yang berikutnya ke kokas dan juga ke PCI. Ini kurang I-nya, pulverized coal, atau iya benar ini pulverized coal ya. Untuk pulverized coal sebenarnya. Jadi ini sudah berapa ini? Kalau misalnya dijumlahkan, ini dari sinter, pellet, kemudian kokas, dan juga dari pulverized coal itu sudah lebih dari 80%. Untuk kokas sendiri sekitar 27% dari total biaya operasi di dalam blast furnace ini. Tipikal kebutuhan bahan baku dari literatur, ini literatur juga dari China, mudah-mudahan juga saya tidak dikomplain, ini baru keluar nih dari China bukunya yang sangat bagus. Orang yang nulis buku ini adalah orang yang sudah bekerja di blast furnace lebih dari 60 tahun. Jadi sejak menjadi operator sampai menjadi direktur dari suatu perusahaan, sekarang beliau udah pensiun, kemudian punya waktu untuk menulis buku mengenai blast furnace. Sangat bagus. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya kita bicara mengenai blast furnace, kita harus melihat atau harus belajar benar-benar ke China. Harus belajar ke sana. Karena mereka yang mempunyai blast furnace yang banyak, mereka juga mempunyai pengalaman dalam mengoperasikan blast furnace ini. Makin banyak orang mengoperasikan blast furnace, tentu saja pengalaman atau know-how yang didapatkan oleh negara tersebut tinggi sekali. Kalau misalnya kita lihat di China ini luar biasa, ini hampir semua barang, semua teknologi itu mereka kuasai ya. Nah, kita tidak ada apa-apanya. Kecil sekali kita dibandingkan dengan mereka, nggak ada apa-apanya. Itu baru di teknologi ini, belum lagi di teknologi yang lain-lain, di elektronika, terutama di penggunaan dari telepon genggam, dari laptop, dari komputer, dari apapun yang kita punya itu pasti mereka bisa membuat lebih murah, termasuk mobil, itu juga sama. Oke, jadi ini tipikal komposisi kimia dari pellet yang digunakan 94% Fe2O3, kemudian kalau misalnya dikonversikan berapa Fe-nya sekitar 65,7%. Kemudian di sinter, ini yang lain ya, di sinter itu di dalam sinter kandungan besinya 58,6%, sudah dijumlahkan ini dalam bentuk Fe2O3, Fe dan juga dalam bentuk FeO. Jadi dominan dalam bentuk Fe2O3. Kenapa? Karena di sinter itu prosesnya tetap menghisap udara dari luar ya di bagian atas sehingga terjadi proses oksidasi, terbentuk Fe2O3 di situ. Tetapi di sini sudah ditambahkan CaO. Ya, CaO ini yang ditambahkan agak banyak untuk mengatur komposisi dari slag dalam blast furnace. Ini yang menurunkan kadar dari besi. Jadi kalau misalnya awalnya di biji besinya, kandungan besinya yang digunakan tetap ya, minimum lebih besar dari 62%. Ini kebutuhan di dalam kualitas dari sinternya, di dalam blast furnace ini di atasnya adalah tergantung dari volume blast furnace. Kalau misalnya 1000, tentu saja di sini membutuhkan tumbler index. Anda harus belajar kembali ya, kita sudah bahas di segmen atau di modul yang kedua mengenai preparasi bahan baku. Di situ banyak pengujian untuk sinter, termasuk tumbler index, termasuk shatter test. Jadi di sini tumbler indexnya harus, kalau misalkan blast furnace yang besar, itu menjadi lebih tinggi. Artinya menjadi lebih kuat dari sinternya, tidak mudah pecah. Jadi maksud dari tumbler index ini yang ukuran 6,3 mm setelah dilakukan proses tumbling, ya, kemudian setelah itu yang dimasukkan ke dalam satu bejana diputar 200 rpm dengan laju tertentu, kemudian setelah itu dikeluarkan, diayak,
Setelah itu dilihat berapa persen material yang masih ukurannya lebih besar daripada 6,3 mm. Ini didapatkan harus 78% yang materialnya masih lebih besar daripada 6,3 mm. Ini yang untuk blast furnace untuk 5.000 meter kubik. Kalau misalnya blast furnace yang kecil, ini tidak apa-apa lebih rendah. Termasuk juga mengenai pellet. Begitu kita bicara blast furnace yang besar, itu biasanya tuntutan dari bahan bakunya menjadi lebih penting. Sangat penting. Jadi kalau misalnya, sekali lagi, kunci orang mau operasikan blast furnace ini, yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku ini tuh benar-benar harus dikontrol dengan baik. Begitu bahan bakunya jelek, begitu kualitas sinternya jelek, kualitas pelletnya jelek, kualitas kokasnya jelek, mau operasikan blast furnace pasti akan sulit. Akan sulit. Jadi pertama adalah kuncinya adalah di bahan baku. Makanya di pabrik peruburan baja ini, pabrik peruburan besi di blast furnace, mereka selalu mengontrol kualitas dari sinter dan pellet yang akan masuk dalam blast furnace. Terutama sinter yang mereka selalu uji tiap shift atau tiap 4 jam mereka akan ambil sampel, melakukan minimum shatter test, dilihat apakah kuat enggak sinternya. Yang kedua, setelah bahan baku, teknologinya, jadi blast furnace itu sendiri, itu yang kedua. Yang ketiga baru operatornya. Jadi kalau misalnya operatornya bagus juga, bahan bakunya jelek, belum tentu. Tentu saja kalau misalnya bahan bakunya bagus, operatornya jelek juga, belum tentu bisa mengoperasikan blast furnace dengan baik. Jadi tiga itu menjadi syarat biasanya pada saat orang mengoperasikan blast furnace dengan baik. Bahan baku itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mengenai lam ore. Jadi sini dilihat kadar dari besinya minimum 62%. Ini makin besar ini katanya sebaiknya besi itu setinggi mungkin. Memang kalau misalnya operasikan blast furnace yang lebih besar, udah agak sulit mengoperasikannya gitu ya, kemudian butuh bahan baku yang agak ketat, mungkin ada baiknya kita hanya memasang blast furnace yang di tengah-tengah saja, mungkin 3.000-an cukup gitu dibandingkan dengan yang 5.800 yang mungkin terbesar di dunia, tetapi mengoperasikannya sulit. Jadi makin besar barangnya, biasanya mengoperasikan jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengoperasikan suatu barang yang kecil. Terutama di sini kalau misalnya kita lihat dari kebutuhan bahan bakunya. Kalau misalnya makin besar, artinya dia makin tinggi sedikit, makin tinggi artinya kekuatan material untuk menahan beban di atasnya juga harus lebih besar. Kita lihat dari tadi pelletnya juga harus sedikit lebih bagus, kemudian sinter juga harus lebih baik. Di sini juga sama kadarnya harus lebih tinggi. Kemudian ini tipikal dari ukuran, ya berapa ukurannya baik untuk sinter, kemudian pellet dan juga untuk ore dan pellet di sini ya. Kemudian sinter sebelah kiri di situ. Kemudian di sini untuk kokas. Kokas kita sudah melihat di M40 dan M10 di segmen sebelumnya, maksudnya di modul sebelumnya mengenai kokas. Di sini juga syarat dari kokas ini menjadi lebih baik, menjadi lebih ketat kalau misalnya blast furnace-nya menjadi lebih besar volumenya. Ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, yang saya juga belum pernah mengetahuinya sebelumnya, berapa sih ketebalan, karena kita lihat di sebelumnya ya, antara kokas dan biji besi diumpankan secara bergantian. Berapa ketebalannya? Ini tipikal ketebalan dari hasil simulasi, saya pikir ini juga tidak beda jauh dengan hasil yang ada di industri, karena pada saat di industri juga orang mengumpankan pelan-pelan, hanya saja di industri itu orang tidak pernah mengukur, tidak ada alat yang bisa tahu, wah ini ketebalannya sekian, memang harus diprediksi, karena blast furnace itu tidak transparan ya, kita tidak bisa melihat dari luar berapa ketebalannya, ini dihitung, diprediksi, ya, ini tidak tahu persis saya dengan berapa diameter atau berapa volume dari blast furnace ini, tapi di sini ada informasi mengenai throat height-nya 2.600 mm, jadi throat-nya yang ini, kemudian diameter dari throat ini 8.300. Dari informasi ini sebenarnya kita bisa memperkirakan lebih lanjut volume dari blast furnace itu berapa besarnya, kira-kira tipikal untuk 8.300 diameter dari throat-nya. Jadi di sini bisa dilihat, ini adalah jarak dari stock line-nya, jarak dari stock line-nya ke bagian atas. Kita lihat di sini, ini adalah campuran antara kokas dengan biji atau disebut juga di sini center coke. Bisa saja kokas itu akan mengumpul di situ karena dia lebih mudah mengalir, dia akan ke tengah. Dan di bagian tengah ini termasuk daerah yang paling mudah terkonsumsi dibandingkan dengan bagian pinggir karena temperaturnya juga kalau misalnya kita lihat polanya di bagian tengah itu kan seperti gitu ya, baik dari quench blast furnace, kemudian setelah itu dimodelkan juga sama. Ini tipikal dari ketinggian dari kokas. Jadi kokas kemudian lihat di sini hanya beberapa ini. Ini jaraknya meter, 8 ke 7 meter. Di sini ya sekitar mungkin antara 40 mm, ya, 0,4 meter, 0,3 sampai 0,5 meter. Itu jaraknya. Kita tahu bahwa kebutuhan kokas dalam blast furnace itu lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan dari bijinya atau kebutuhan dari ore-nya. Tetapi karena densitas dari kokas itu kecil dibandingkan dengan biji, kemudian densitas ruah apalagi ya,
lebih kecil kokas dibandingkan dengan biji, ya akhirnya dengan berat yang berbeda, ini lebih banyak diumpankan ke dalam blast furnace, lebih sedikit, tetapi ini sekali lagi karena densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan di atas, sehingga ini memberikan volume yang akhirnya mirip-mirip antara kokas dengan biji besi. Di dalam blast furnace, kita harus menambahkan flux. Flux ini tentu saja sudah ditambahkan sebelumnya, dicampur sebelumnya dengan sinter. Mengapa dia harus tambahkan flux? Karena di alam kita tidak pernah menemukan biji besi itu yang murni. Tidak ada. Biji besi itu yang murni Fe2O3, murni Fe3O4. Tidak ada. Biasanya selalu ada pengotor. Dan pengotor yang umum ditemukan adalah dalam bentuk silika dan alumina. Itu selalu ada. Silika dan alumina ini, kalau misalnya dilebur dalam blast furnace, mempunyai melting point yang tinggi. Kalau misalnya silika murni di 1700 derajat Celcius, alumina apalagi di lebih dari 2000 derajat Celcius. Campuran keduanya bisa saja mempunyai melting point yang rendah, tapi bisa saja masih mempunyai melting point yang agak tinggi yang arahnya ke situ. Biasanya ditambahkan atau untuk menurunkan atau mengatur komposisi kimia slag, sehingga yang pertama dia menjadi rendah melting point-nya, temperatur lelehnya menjadi lebih rendah, kemudian setelah itu perasan di tapping juga mudah dikeluarkan. Kita harus menambahkan flux. Flux ini tujuannya adalah untuk menurunkan melting point atau temperatur leleh dari pengotor-pengotor ini membentuk slag. Yang umum ditambahkan adalah CaO dan sedikit dari magnesia. CaO itu yang umum ditambahkan untuk menurunkan melting point, temperatur leleh, dan juga untuk meningkatkan fluiditas. Jadi dia lebih encer, lebih mudah keluar dari blast furnace. Anda mungkin sudah pernah belajar itu di kuliah pirometalurgi. Anda lihat kembali di viskositas dari slag ya, di mata kuliah slag atau track di kuliah pirometalurgi. Di sini tidak diberikan, seharusnya mungkin harus diulang ya, tapi tidak diberikan di sini mengenai viskositas, tapi ada di situ mengenai slag. Kemudian juga CaO ini kenapa ditambahkan? Karena CaO ini bisa mengikat sulfur yang terdapat di dalam kokas. Jadi kokas itu selalu ada S-nya, ada sulfurnya. Sulfur ini tidak diinginkan begitu masuk ke dalam pig iron, harus dihilangkan di proses berikutnya. Jadi sebagian besar dari sulfur yang terdapat dari kokas ini sudah masuk ke dalam slag dengan menambahkan CaO ke dalam slag ini. Jadi CaO ditambah dengan sulfur menjadi CaS. Selanjutnya di bagian bawah dari blast furnace, kalau misalnya oksida ini sudah leleh, dia sudah terpisah dari metal, kita dengan mudah melakukan proses tapping, memisahkan antara ini jadi metalnya, kemudian oksida slagnya itu akan menjadi ke bagian satu lagi. Biasanya karena densitas dari slag ini lebih rendah dibandingkan dengan densitas dari hot metal. Kita bicara biasanya di hot metal itu sekitar 7 ton per meter pangkat 3. Itu densitas dari hot metal. Densitas dari slag ini biasanya berkisar antara 2-3 ton per meter kubik dari slag ini. Jadi lebih rendah, karena itu dia bisa terpisah dengan gravitasi. Terjadi di bagian hard dari blast furnace, artinya slag di bagian atas, kemudian metalnya ada di bagian bawah. Walaupun orang melakukan proses tapping secara bersamaan, suatu saat karena di depan itu ada proses pemisahan juga, kita bisa memisahkan metal dengan slag dengan baik. Kemudian kebutuhan energi untuk melebur ini itu umumnya berasal dari kokas yang ditambahkan dan juga dari batu bara yang dihembuskan dalam bentuk PCX dalam blast furnace. Jadi kalau misalnya kita lihat typical slag yang ada di dalam blast furnace ini harus diatur sedemikian rupa sehingga basisitasnya itu maksimum di sekitar 1,1 biasanya. 1,2 itu udah maksimum. Sebenarnya orang menginginkan basisitas dalam slag CaO dibagi SiO2 itu setinggi mungkin. Mengapa setinggi mungkin? Supaya CaO itu bisa mengikat sulfur dalam blast furnace. Tapi biasanya ada optimasi ya. Kalau misalnya terlalu banyak CaO juga biasanya volume dari slagnya akan meningkat. Tetapi alasan yang lain, kenapa maksimum di 1,1? Kita lihat dari diagram Turner ini, kalau misalnya di 1,5 saja, ini sudah membentuk daerah yang padat. Ini temperaturnya dibatasi di 1600 derajat Celcius. Apalagi temperaturnya dibatasi di 1500 derajat Celcius, tentu saja daerah padat itu mulai terbentuk dan tidak diinginkan karena jadinya slagnya menjadi padat. Jadi diharapkan di daerah yang warna biru muda ini, di mana dia masih menjadi liquid, ya tergantung berapa SiO2, berapa Al2O3 yang terdapat dalam material di dalam bahan baku dalam bijinya, kemudian ditambahkan flux, diatur. Di sini ada slag yang asam dikatakan, kemudian di sini ada yang basah. Yang umumnya orang menginginkan yang basah supaya bisa mengambil sulfur yang tadi sudah disampaikan. Kadang-kadang juga harus mengatur di yang asam ini, terutama untuk mengambil oksida alkali yang tidak atau sulit keluar dari blast furnace. Kokas. Jadi sudah sampaikan sebelumnya, tidak mungkin blast furnace ini beroperasi tanpa kokas. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan,
Saya punya blast furnace, saya akan mengoperasikan blast furnace saya tanpa menggunakan kokas. Kalau saya sendiri mengatakan, silakan Pak, silakan. Tapi banyak orang percaya bahwa sebagian besar, mungkin hampir semuanya percaya bahwa tidak akan mungkin orang mengoperasikan blast furnace itu tanpa kokas. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan saya tidak perlu kokas, saya harus menggunakan batu bara biasa, silakan gitu. Ada orang menggunakan arang kayu, ya silakan. Itu untuk blast furnace yang lebih kecil dari 1000 meter kubik masih bisa menggunakan arang kayu. Tapi blast furnace-nya begitu lebih dari 1000 meter kubik udah tidak bisa lagi menggunakan arang kayu. Biasanya malah lebih kecil dari 500 meter kubik itu yang ada di Brasilia masih bisa menggunakan arang kayu sebagai reduktor dalam blast furnace, bukan menggunakan kokas. Jadi kenapa kokas? Kokas itu biasanya mengandung 6-10% abu, kemudian biasanya dia juga mengandung silika dan alumina tinggi. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Jadi abu yang terdapat dalam kokas ini harus dipertimbangkan perasaan orang menambahkan flux, perasaan orang menambahkan CaO. Ini alasannya karena kokas ini merupakan satu-satunya material yang masih dalam keadaan padat, dia belum meleleh, sampai ke daerah tears yang dia akan membentuk ini cohesive zona, yang di daerah-daerah situ atau melalui celah di antara kokas ini, gas itu bisa naik ke atas dari bagian blast furnace. Kemudian ini yang lain, kokas itu juga memberikan support terhadap yang bagian atas dari blast furnace tidak akan jatuh karena dia kuat ya. Kemudian terutama di bagian Bosch itu udah di bagian daerah di sini, ya dia membentuk cohesive zone, itu fungsi dari kokas yang tidak bisa digantikan oleh atau belum bisa digantikan oleh material lainnya sampai hari ini di daerah Bosch di situ. Di sini kita lihat metal dan slag sudah liquid, tetapi kokasnya belum. Karena itu yang liquid ini itu bisa mengalir ke bagian bawah melalui celah-celah dari kokas. Jadi masih bisa mengalir pelan-pelan ke bagian bawah gitu. Terutama di daerah sini ya, dia terjadi proses penetesan dari yang liquid baik dari metal maupun slag itu masuk ke daerah yang disebut dengan dead man zone. Ini zona yang sudah tidak begitu terpengaruhi oleh aliran dari gas, sudah agak nyaman atau sudah tidak dikatakan dengan zona mati. Artinya tidak ada reaksi kimia yang dengan gas itu sudah tidak lagi di situ. Kalau misalnya kita ingin mempunyai blast furnace dengan kebutuhan dari kokasnya rendah, kita harus melakukan pre-flux sinter. Jadi CaCO3 dimasukkan ke dalam sinter sekaligus, tidak dimasukkan secara terpisah. Jadi harus dilakukan proses sintering terlebih dahulu. Kenapa? Supaya CaCO3 terurai menjadi CaO ditambah dengan CO2. Kalau misalkan ada CO2 yang masuk ke dalam blast furnace ini, itu akan meningkatkan konsumsi dari kokas. Karena kita akan membutuhkan CO yang lebih banyak untuk mengimbangi dari CO2 ini. Dan juga kalau misalnya CO2 kan suasananya menjadi oksidatif dibandingkan dengan CO yang reduktif. Jadi itu alasannya. Jadi harus dilakukan proses sinter dengan menggunakan flux sekaligus, dengan ditambahkan secara terpisah CaCO3-nya. Dan juga pellet ya. Kemudian high blast temperature, jadi temperatur dari ini juga harus setinggi mungkin supaya energinya menjadi lebih banyak masuk dari luar ini ke dalam blast furnace. Dengan demikian kebutuhan energinya akan menjadi lebih kecil. Ini cara yang orang lakukan di tahun 1950-an sampai sekarang ini untuk menurunkan konsumsi kokas dalam blast furnace. Jadi dengan meningkatkan temperatur dari blast ini yang akan masuk ke dalam blast furnace. Dan juga terjadi distribusi gas yang merata dalam blast furnace. Dan itu bisa dicapai dengan mengatur atau dengan mempunyai material yang baik. Jadi kita sebenarnya harus mengontrol materialnya sebaik mungkin, spesifikasinya, ukurannya, kekuatannya, sehingga dia nanti akan memberikan daerah yang seragam di dalam blast furnace. Tidak ada daerah yang satu menjadi channeling, artinya dia mudah gas itu keluar. Kalau misalnya gas itu mudah keluar ke situ, itu biasanya furnace juga operasinya akan terganggu, kemudian kebutuhan kokasnya juga biasanya akan lebih tinggi. Sebagian dari karbon dari kokas akan masuk ke dalam produk dari hot metal ini keuntungan dari proses yang ada di blast furnace. Kalau misalnya kita lihat, temperatur leleh dari besi itu adalah di 1537 derajat Celcius. Jadi biasanya berkisar antara 1536 sampai 1540 derajat Celcius. Di antara itu ya, orang mengukur atau melihat banyak penelitian yang sudah dilakukan karena bisa saja keakuratan dari alat ukur sendiri udah plus minus 5 derajat Celcius. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan 1536, saya pribadi setuju, 1539 juga oke. Jadi besi murni itu temperatur lelehnya di 1537 derajat Celcius. Begitu ada karbon di situ, bisa menurunkan temperatur leleh. Anda lihat di bagian bawah di blast furnace di daerah hard, itu temperaturnya maksimum di 1550 derajat Celcius. Itu udah maksimum. Begitu dikeluarkan metalnya, tappingnya, kita ukur temperaturnya di dalam launder, itu mungkin 1450 derajat Celcius. Bayangkan, begitu besi murni masuk ke dalam launder, dalam runner, pada saat blast furnace tapping,
Dia jangankan masuk ke situ, sudah membeku duluan dalam blast furnace, nggak bisa keluar kalau misalnya dia masih besi murni. Tetapi, karena ada karbon yang terdapat dalam pig iron ini atau hot metal ini, yang kandungan karbonnya bisa sampai 4,5%, itu bisa menurunkan temperatur leleh. Itu baru dari karbon, belum lagi dari yang lain. Tapi yang paling banyak karbon kita lihat. Jadi ini akan turun, temperaturnya bisa sampai ke 1150 derajat Celcius. Itu melting point-nya. Jadi kalau misalnya perasaan kita tapping hot metalnya di 1500 derajat Celcius, 1450 derajat Celcius, dia masih punya superheat, ya kalau misalnya 1150 ke 1450, 300 derajat Celcius superheatnya. Jadi tinggi sekali superheatnya. Kita punya waktu untuk memproses dari metal dari blast furnace, jadi tidak langsung membeku. Jadi kita punya waktu. Di zaman dahulu, ini cerita dari satu profesor saya yang dari Jerman, Profesor Bruno, yang saya katakan sudah almarhum, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi beliau menceritakan bahwa di zaman dahulu, ya, beliau masih hidup di sebelum Perang Dunia Kedua, di Aachen itu punya pabrik baja di Rote Erde, tapi tidak punya pabrik besi. Pabrik besinya atau besi, lelehan besinya itu dibawa dari Belgia, yang jaraknya dengan kereta di zaman itu mungkin sekitar 3 jam. Jadi tapping di Belgia sekarang, kemudian ditransfer dari Belgia ke Aachen, jaraknya 3 jam, kemudian diproses di Aachen, diembuskan oksigen, dengan menggunakan waktu itu mungkin Thomas atau Bessemer, itu masih menghasilkan baja. Bayangin, dia tidak leleh, belum leleh, masih bisa diproses. Ditransfer dari suatu kota ke kota yang lain. Katakanlah mungkin sekarang ini saya di Bandung gitu ya, tidak punya pabrik baja, tetapi saya bawa apa namanya hot metalnya itu dari Jakarta. Jakarta dibawa dengan kereta sampai ke Bandung. Sampai di Bandung saya masih proses. Dia tidak leleh. Memang di tengah jalan itu harus hati-hati jangan sampai kecelakaan kereta karena isinya yang dibawa adalah hot metal. Jadi temperatur tinggi kalau misalnya tumpah di mana-mana itu bisa berapi ya. Jadi ada di situ melting point dari hot metal yang keluar dari blast furnace. Ini tipikal komposisi kimianya 94,5% besi, kemudian di karbonnya 4,5%. Silikonnya bervariasi, ada yang 0,5, 0,4, 0,2, ya mungkin di 0,3, mangan juga bervariasi, 0,4, walaupun ini di silikon orang mengharapkan serendah mungkin. Kemudian ada sulfur, ini bergantung kepada prosesnya, bergantung kepada CaO, bergantung kepada fluxnya, bergantung kepada kokasnya, bagaimana kadar sulfur, karena sumber sulfur ini kebanyakan dari kokas yang pertama, selain itu mungkin ada sebagian kecil dari biji besi. Kalau misalnya fosfor, ini sebagian besar sumbernya adalah dari biji besi. Jadi ini tipikal kandungan dari hot metal yang keluar dari blast furnace. Ini reaksi-reaksi yang terjadi dalam blast furnace. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini udah semuanya digambarkan, walaupun tidak digambarkan secara detail mengenai cohesive zone yang ada di dalam blast furnace ini, tapi di sini kelihatan ya, ada daerah yang apa namanya kokas or. Kita lihat dari waktu tempuh dari gas ini biasanya cepat sekali. Dari bagian bawah ini setelah dibakar, setelah terjadi proses oksidasi, itu biasanya hanya hitungnya detik. Makanya di proses-proses yang baru, orang menggunakan top pressure, jadi high top pressure. Jadi tekanan di bagian ini dibuat lebih tinggi sehingga gas ini tidak mudah keluar. Jadi ditekan mirip dengan press to ya, walaupun tidak press to 100%, supaya gas ini lebih lama tinggal di dalam blast furnace sehingga reaksinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian untuk yang padatnya, biji besi maupun kokas itu akan turun pelan-pelan mencapai 2 years itu sekitar 6-8 jam. Kalau misalnya kita lihat blast furnace seperti ini, yang menjadi mesin, orang sering mengatakan mesin di dalam blast furnace sehingga dia hidup, itu adalah di tears ini. Karena di tears ini, inilah reaksi yang terjadi, ini yang menyebabkan permukaan dari ini itu selalu turun. Kenapa turun? Yang pertama di sini hilang. Jadi kokasnya hilang karena bereaksi dengan oksigen. Jadi yang tadinya padat menghilang jadi gas. Padat menghilang jadi gas. Itu terjadi di sini. Hilang. Jadi semua kokas itu menghilang di sini. Kemudian di bagian atas juga terjadi proses reduksi CO dengan FeO, jadi oksigen juga hilang jadi gas, dari Fe2O3 oksigen hilang menjadi gas. Itu semua yang menyebabkan ini permukaannya selalu turun pelan-pelan. Selain itu juga terjadi proses pelelehan. Jadi FeO menjadi slag ya awalnya, kemudian menjadi Fe, menjadi metal, itu juga semuanya akan menciut. Ya kalau misalnya kita lihat di atasnya bulk density-nya atau densitas luasnya kecil, ya bisa katakanlah di biji besi ini mungkin sekitar 3 bulk density ya, densitas ruangnya termasuk bolong-bolong yang diperhitungkan di situ. Begitu menjadi baja menjadi 7 di sini. Itu perubahan densitas ini yang menyebabkan ini akan turun terus-menerus. Sekali lagi, mesinnya atau penggeraknya adalah di tuyer. Jadi tuyernya harus hidup,
harus beroperasi dengan baik. Begitu teorinya mati, selesai sudah. Jadi blast furnace tidak akan beroperasi dengan baik. Ini reaksinya di bagian atas, kalau misalnya kita lihat, yang pertama adalah airnya menguap di temperatur 200 derajat Celcius, kemudian setelah itu terjadi reaksi reduksi tidak langsung yang pertama, dari Fe2O3 ditambah dengan Cu, masukkan Fe3O4, kemudian ada deposisi dari karbon, 2Cu menjadi Cu2 ditambah dengan karbon, di bagian atas dari blast furnace, setelah itu reaksi reduksi tidak langsung berikutnya, Fe3O4 menjadi FeO, ini temperaturnya kira-kira kurang dari 900 derajat Celcius atau kurang dari 800 derajat Celcius bagian atas dari blast furnace. Kemudian kalau misalnya ada, ini tapi tidak disarankan, sekali lagi ini tidak disarankan, MgCO3 ini kalau misalnya akan ditambahkan di sinter. Jadi ini juga FeCO3 ini sinter, MgCO3 sinter. Jadi udah di sinter terlebih dahulu, CO2-nya sudah keluar lebih dahulu di sinternya. Kalau misalnya masuk ke blast furnace seperti ini, tentu saja akan memberatkan proses di blast furnace, akan membutuhkan banyak energi, akan membutuhkan banyak kokas juga. CO juga harus dibutuhkan lebih tinggi untuk menjaga kondisinya tetap reduktif. CaCO3 juga sekali lagi, ini kalau misalnya ditambahkan terpisah. Yang ini 3 ini, itu seharusnya tidak ada. Kalau misalnya kita melakukannya proses sintering terlebih dahulu. Kemudian reaksi reduksi tidak langsung berikutnya adalah FeO ditambah dengan Cu, masukkan Fe ditambah Cu2. Ini temperaturnya di antara 800 sampai 1000 derajat Celcius. Itu berlangsung, ya, katakanlah di 900 derajat Celcius. Kemudian baru, ini masih dalam keadaan padat semuanya. Jadi reaksi antara padat dengan gas, baru di bagian bawahnya lagi, bisa saja masih padat dengan gas atau sudah menjadi liquid dengan gas atau liquid dengan padat, itu terjadi di bagian bawah dari blast furnace. Jadi di reaksi reduksi langsung, itu terjadi di bagian agak ke bawah dari blast furnace, itu terjadi reaksi yang pertama adalah FeO ditambah dengan Cu, masukkan Fe ditambah dengan Cu2, karena temperaturnya tinggi, lebih dari 900 derajat Celcius, CO2 ini tidak stabil kalau misalkan ada karbon. Jadi di dalam blast furnace selalu ada karbon dalam bentuk kokas. Jadi CO2 ini bereaksi dengan karbon membentuk 2Cu. Jadi kalau misalnya dijumlahkan reaksinya, seolah-olah reaksinya adalah FeO ditambah dengan karbon, menghasilkan Fe, menghasilkan Cu. Jadi ini disebut dengan reaksi reduksi langsung. Padahal bisa saja awalnya tidak langsung, karena CO2 yang terbentuk tidak stabil pada temperatur tinggi, dia langsung bertemu dengan karbon, menghasilkan 2Cu. Jadi kalau misalnya jumlahkan sekali lagi, reaksi reduksi langsung, artinya FeO langsung bereaksi dengan karbon, tidak melalui dengan Cu, membentuk produknya adalah 2Cu, membentuk Cu akhirnya. Kemudian setelah itu juga ada reduksi dari SiO2 dan MnO, ini terjadi di bagian agak ke bawah dari blast furnace, di bagian agak tengah di sini, di bagian dead man zone. Kemudian sulfur yang dari metal bisa ditambahkan dengan Cu, itu terjadi udah di bagian bawah antara metal dengan slag gitu ya. Di sini ditambah dengan karbon, masukkan CaS, ditambah dengan Cu. Kemudian terjadi di Tuyers, reaksinya yang pertama adalah oksigen ditambah dengan karbon, menghasilkan CO2. Ini yang menyebabkan selalu materialnya turun, yang disebut dengan solution loss. Solution loss artinya padatnya itu hilang, dia akan menghilang menjadi gas. Dan di saat yang bersamaan, karena temperatur tinggi, CO2 tidak stabil, dia langsung bereaksi dengan karbon yang ada di sekeliling di sini, membentuk 2Cu. Jadi ini yang keluar adalah, ke atasnya adalah Cu yang pertama, baru setelah itu terjadi reaksi reduksi atau Cu yang keluar di sini digunakan untuk reaksi tidak langsung. Yang ini, yang pertama berlangsung, kemudian yang di atasnya. Baik, itu mengenai apa ya, dasar-dasar dari blast furnace. Jadi blast furnace ini sebenarnya bukunya banyak sekali dan ilmunya banyak sekali. Kalau misalnya kita pelajari di perguruan tinggi 1 semester, ya harus kita pelajari mungkin 3 SKS ya atau 4 SKS khusus blast furnace. Itu baru bisa kita mengerti blast furnace dengan baik. Jadi khusus blast furnace 3 SKS atau 4 SKS, tidak kita bicara mengenai materi yang lain. Ya, jadi bukunya juga banyak sekali, dari Biswas itu harus kita belum bahas semuanya ya, dari banyak buku yang sekarang muncul, banyak sekali orang-orang yang punya pengalaman yang menulis buku mereka mengenai blast furnace, itu yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tetap semangat bagi generasi muda untuk terus belajar, terus menguasai ilmu pengetahuan. Kita masih negara yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, termasuk di Asia Tenggara juga kita masih belum begitu baik lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.